crazy. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Al in the Home. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang bisa membuat jiwa brutal Anda meronta-ronta. Dan setelah menonton film ini, saya jamin Anda akan mengajak gelut semua orang yang lewat di depan rumah Anda. Film ini berjudul Dead Man Down yang dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Neil Arden Offland dan dibintangi oleh Colin Farrell yang pernah main di film Daredevil sebagai Bullseye. Tidak akan banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur ceritanya. Intro dulu. This is what life is. This is why we're here to connect. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria yang bernama Victor, ini orangnya. Saat ini Victor sedang bersama rekan mafianya sedang curhat kepadanya tentang masalah keluarganya. Pria ini bernama Darcy. Tak lama kemudian Darcy pun mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa salah satu rekannya telah tewas. Darcy dan Victor pun menuju ke tempat kejadian. Sesampainya di sana, rekannya tersebut telah berada di lemari pendingin. Tak lama kemudian bos Darcy pun datang ke sana. Dia adalah Alphonse, ini orangnya. Di mayat tersebut Alphonse mendapatkan sebuah surat dan beberapa potongan foto. Di ruangannya ternyata selama ini Alphonse juga mendapatkan beberapa potongan foto yang telah disusunnya sebagai puzzle. Dan sudah bisa dipastikan bahwa saat ini Alphonse telah diteror oleh seseorang. I know who's doing this to me. Kemudian Alphonse dan beberapa bawahannya pun pergi ke sebuah markas mafia lainnya. Di sana kita akan melihat seorang mafia yang bernama Harry, di mana Alphonse memiliki kecurigaan terhadapnya bahwa dialah yang telah menerornya selama ini. Kill for this. Sedikit terjadi perdebatan antara Harry dan Alphonse. Harry pun mengaku bahwa dia tidak pernah melakukan teror kepada Alphonse, tapi tulisan tangan Harry mirip seperti tulisan yang ada di surat terornya. Melihat hal itu, Alphonse langsung membunuhnya saat itu juga, dan terjadilah bentrok antara bawahan Alphonse dan Harry. Saat Alphonse terkepung oleh dua orang, beruntung Victor ada di sana dan berhasil menyelamatkan Alphonse. Singkat cerita, kita akan melihat Victor yang berada di apartemen tempat tinggalnya. Saat sedang bersih-bersih, Victor menyapa seorang wanita yang tinggal di sebelah gedung apartemennya, dan wanita ini bernama Beatrice. Ini ulesnya. Keesokan harinya, Victor pun mendapatkan surat dari Beatrice. Pada malam harinya, mereka pun dinner bersama di sebuah restoran. Sama seperti pada umumnya, mereka pun mulai PDKT-an. Maybe you and I should switch jobs. Yeah. Sepulangnya, Beatrice pun mengajak Victor ke suatu tempat. Sesampainya di sebuah perumahan, kita semua akan dibuat terkejut yang ternyata Beatrice memiliki sebuah rekaman saat Victor melakukan pembunuhan di apartemennya. I saw you kill this man. Dan alasan Victor mengajak Beatrice dinner adalah dia ingin memastikan apakah Beatrice melihat kejadian saat Victor membunuh seseorang. Kemudian Beatrice pun menunjuk seorang pria yang ternyata pria tersebut adalah orang yang pernah menabraknya, dan karena kejadian itulah muka Beatrice mengalami cacat permanen. Hit my car when he was drunk. Beatrice pun menyuruh Victor untuk membunuh pria tersebut, dan jika Victor berhasil, Beatrice tidak akan melaporkan insiden yang dilakukan Victor ke polisi. I want you to kill him. Victor pun menolak hal tersebut dan langsung pergi dari sana. Di jalan mereka berdua pun berdebat sampai mereka mengalami kecelakaan yang hampir membahayakan nyawa mereka. If you're not gonna kill me, you don't have a choice. Singkat cerita, kita akan melihat Victor yang sedang melihat rekaman anak dan istrinya. Sedikit pemberitahuan, anak dan istri Victor telah lama mati. Entah apa penyebabnya, tapi nanti kita akan tahu. Bigger smile than that. That's not the biggest smile you have. Kemudian kita akan melihat Victor yang pergi ke sebuah bangkai kapal. Di dalam bangkai kapal tersebut ternyata Victor menyandera seorang mafia yang bernama Bogan, ini orangnya. Di sini saya terus bertanya-tanya tentang siapa, apa maksud dan tujuan Victor melakukan ini semua. You don't know who you're messing with. Scene berpindah ke Beatrice. Terlihat di sana Beatrice mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari para bocah. Selanjutnya, Victor pun pergi ke rumah Beatrice untuk membicarakan tentang permintaan Beatrice yang menyuruh Victor untuk membunuh seseorang yang telah menabraknya. Sedikit berbincang-bincang, Victor pun menyetujuinya. Scene berpindah ke Darcy, di mana saat ini ia sedang menyelidiki apakah orang yang meneror Alphonse adalah Harry. You see anyone take a photo up here? You tell him?
Selanjutnya kita akan melihat Alphonse yang sedang menemui mafia lainnya di sebuah kafe. Orang ini bernama Lon, di mana Lon dan Alphonse membahas tentang insiden yang dilakukan Alphonse kepada Harry. Di sisi lain kita melihat Victor yang sedang berada di atas salah satu gedung yang ada di dekat kafe tempat Alphonse berada saat ini. Terlihat di sana Victor sedang memegang sebuah senapan dan Victor merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Alphonse. Bingung kan? Tak lama kemudian Victor mendapatkan sebuah telepon dari Darcy, di mana Darcy berkata kepada Victor bahwa orang yang meneror Alphonse bukanlah Harry. Melihat ekspresi Victor yang mendengar kabar tersebut, mungkin sebagian dari kalian sudah bisa menebak siapa Victor sebenarnya. Kemudian Darcy pun memberi kabar tersebut kepada bawahan Alphonse yang lainnya. Kembali ke Alphonse dan Lon, di mana Lon juga mendapatkan teror dari seseorang dan Lon bersikeras bahwa orang yang meneror mereka bukanlah Harry. Ketika salah satu bawahan Alphonse menerima kabar dari Darcy, ia pun langsung memberitahu Alphonse dan mengajak Alphonse untuk pergi dari sana. Saat Alphonse akan pergi dari kafe tersebut, ia mendapatkan sebuah pesan dan tiba-tiba ya, Victor pun nekat menembaki mereka dan setelah mereka tahu keberadaan Victor, terjadilah adegan kejar-kejaran. Sesampainya di sebuah gedung, Victor berhasil membunuh salah satu petinggi di kelompok Alphonse dengan cara menggantungnya dari lantai 5. Setelah membunuh beberapa orang, Victor pun pergi dari gedung tersebut dan adegan kejar-kejaran pun kembali terjadi. Di mana di tengah kejar-kejaran tersebut, Beatrice datang dengan menawarkan tumpangan kepada Victor, tapi Victor masih dikejar oleh beberapa bawahan Alphonse dan saat ia ingin terjebak, Victor membelokkan mobil tersebut dan langsung mencium Beatrice. Turn the fuck around! Turn the fuck around! Dan saat Darcy mendatangi mobil tersebut, bodohnya ia tidak mengetahui bahwa orang yang berusaha membunuh Alphonse adalah Victor, dan Victor sama sekali bersikap biasa saja dan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Saat Alphonse datang, Darcy pun memberitahu semua informasi yang ia dapat dan Darcy ditugaskan untuk mencari siapa dalang di balik ini semua. Singkat cerita, kita akan melihat Victor dan Beatrice yang sedang berbincang di apartemen milik Victor, dan di sini kita bisa mengetahui siapa sosok Victor yang sebenarnya. Ternyata Victor adalah seorang rantauan dari Hungary yang pindah ke Amerika. Victor ini mempunyai nama asli yaitu Laszlo Kerik. Di Amerika, Victor beserta anak dan istrinya tinggal di sebuah gedung apartemen dan sampai pada akhirnya Alphonse memerintahkan beberapa mafia untuk mengusir orang luar dari apartemen tempat Victor tinggal. Mafia tersebut pun menembaki tembok-tembok apartemen tersebut dan beberapa peluru menembus tembok tersebut yang membuat anak dan istri Victor meninggal. My real name is Laszlo Kerik. The man responsible for it all. Alphonse. Mafia itu pun mengira bahwa mereka telah membunuh satu keluarga tersebut termasuk Victor, dan inilah tujuan Victor bergabung dengan Alphonse untuk membalaskan dendam kematian anak dan istrinya. So you won't get to finish your revenge. Selanjutnya Victor pun kembali melihat rekaman anak dan istrinya, dan di sini kita bisa melihat ada beberapa foto anggota Alphonse serta beberapa mafia lainnya yang akan menjadi target pembunuhan Victor selanjutnya. Singkat cerita, kita akan melihat Victor yang kembali mengunjungi Bogan. Sedikit pemberitahuan, Bogan ini merupakan salah satu saudara dari salah satu organisasi mafia lainnya, dan Victor menyuruh Bogan untuk mengatakan beberapa kalimat, yaitu memberitahu lokasinya saat ini dan menyertakan nama Alphonse di dalam penyekapannya ini. Dan sudah bisa kita pastikan tujuan Victor menyadap Bogan untuk mengadu domba Alphonse dan mafia lainnya. Setelah merekam pernyataan Bogan, Victor pun membuka penutup mata Bogan. Selanjutnya Victor pun mengeluarkan beberapa tikus liar untuk menggerogoti tubuh Bogan. Dan ini merupakan salah satu cara mati paling sadis dan hina sepanjang masa. Setelah kejadian tadi, Victor pun mendapatkan telepon dari Darcy yang mengajaknya untuk menemui salah satu pengurus pemakaman karena informasi yang didapatkan Darcy tentang peneroran Alphonse mengarah ke sebuah pemakaman. Selanjutnya, Victor pun menemui Beatrice untuk meminta bantuan kepadanya, yaitu mengirimkan file rekaman Bogan tadi kepada salah satu saudara Bogan yang merupakan seorang mafia. It's a video. It's one of the Albanian. Singkat cerita, kita akan melihat Beatrice yang ingin mengunjungi apartemen Victor, tapi di jalan ia kembali mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari para bocah-bocah di sana. Kemudian Victor lah yang mengunjungi rumah Beatrice untuk memastikan apakah Beatrice sudah mengirimkan paket yang Victor berikan. Sedikit berbincang-bincang sampai pada akhirnya Victor mengajak Beatrice untuk jalan bersamanya malam ini. Mendengar hal itu, Beatrice pun merasa mempunyai kesempatan untuk menjadi kekasih Victor. Oh, somewhere. Okay.
Selanjutnya kita akan melihat Victor yang sedang memperhatikan anak kecil dan itu mengingatkannya kepada mendiang anaknya. Tak lama kemudian Victor mendapatkan sebuah telepon dari Darcy dan Darcy memberitahu Victor bahwa ia mendapatkan informasi dari penyelidikannya, yaitu tentang seseorang yang bernama Laszlo Carrick, seorang ayah dari seorang putri yang mati 2 tahun lalu, dan kematian anak perempuan tersebut melibatkan Alphonse di dalamnya. Ayah dari gadis kecil tersebut juga sudah meninggal 2 bulan setelah kematian anaknya, dan Darcy tidak mengetahui bahwa Victor memalsukan kematiannya untuk membalaskan dendam anak dan istrinya. There was a case involving Alphonse and a little girl. Malam harinya, Victor pun mengajak Beatrice ke suatu tempat. Sampailah di depan sebuah bar, ternyata Victor telah menyelidiki seseorang yang pernah menabrak Beatrice, dan Victor akan membunuh pria tersebut agar ia tak lagi terlibat dengan Beatrice. Mendengar hal itu, Beatrice pun merasa di-PHP-kan oleh Victor, tapi ini bukan sepenuhnya salah Victor karena Beatrice lah yang terlalu berharap kepadanya. Sad nggak tuh? Setelah melihat pria tersebut keluar dari bar, Victor pun mulai menjalankan misinya untuk membunuh pria tersebut. Kemudian Victor pun kembali ke mobilnya dan memberikan bukti kepada Beatrice bahwa ia telah membunuh pria yang pernah menabraknya dulu sampai kehidupannya hancur seperti ini. Scene berpindah ke Alphonse dan Darcy, di mana saat ini mereka sedang mengunjungi makam gadis kecil Laszlo Carrick, dan di sini salah satu bawahan Alphonse menyadari sesuatu. Kemudian Alphonse pun menghubungi salah satu mafia lainnya yang bernama Ilir, dan Ilir merupakan saudara dari Bogan. Alphonse pun berkata kepada Ilir tentang pembersihan sebuah gedung apartemen yang pernah mereka kerjakan bersama, dan Alphonse bertanya kepada Ilir saat ia membunuh satu keluarga, apakah Ilir melihat langsung ayah dari keluarga tersebut telah terbunuh. Keesokan harinya kita akan melihat Darcy yang sedang menelpon Victor untuk mengajaknya untuk menghadiri sebuah rapat, tapi Victor beralasan bahwa hari ini mobilnya rusak dan Victor meminta Darcy untuk menjemputnya di apartemen. Come pick me up. What? Alasan Victor menolak ajakan Darcy adalah ia akan menyelesaikan semua dendamnya hari ini karena hari ini bertepatan dengan tanggal kematian anaknya. Kemudian Victor pun pergi ke salah satu markas Alphonse untuk melihat perang antara Ilir dan Alphonse, dan Victor pun yakin Ilir akan membalas dendam tentang penyekapan Bogan kepada Alphonse akibat fitnah yang dibuat Victor. Scene berpindah ke Darcy di mana saat ini ia sedang berada di apartemen milik Victor untuk menjemput Victor. Saat Darcy sedang menelusuri apartemen tersebut, ia melihat sebuah ruangan rahasia di mana ruangan tersebut merupakan tempat Victor merencanakan misinya. Kembali ke Victor yang masih menunggu kedatangan Alphonse dan Ilir. Karena terlalu lama menunggu, Victor merasa ada sesuatu yang salah. Kemudian Victor menghubungi Beatrice untuk memastikan apakah dia sudah mengirimkan paket yang diberikan oleh Victor. Dan begonya si Beatrice malah menukar file rekaman tersebut dengan squishy miliknya. Tolol dan bego nggak tuh? So I put my rabbit's foot in that package. Dan alasan Beatrice melakukan hal itu adalah ia tidak ingin Victor kenapa-napa karena ia sangat mencintainya. I could love you. I don't want you to die. So I thought that if I could just mess up. Kembali ke Darcy di mana saat ini ia sudah mengetahui siapa Victor yang sebenarnya. Kemudian Beatrice pun pergi ke apartemen milik Victor untuk menunggunya di sana. Tapi saat Beatrice sampai di depan pintu apartemen, tiba-tiba You fucking scream it will go bad, okay? ya, Darcy pun menangkap Beatrice dan Darcy berkata kepada Victor bahwa ia telah mengetahui siapa Victor sebenarnya. Tapi Victor berkata bahwa ini tak ada hubungannya dengan Darcy dan Victor tidak ingin membunuh Darcy. This has nothing to do with you. I don't want to fucking kill you. You start your shitty car and you drive your shitty car to Alphonse's. Karena kesetiaan Darcy kepada Alphonse, Darcy pun membawa Beatrice ke hadapan Alphonse dan Ilir. Mengetahui hal itu, Victor langsung menuju ke markas Alphonse untuk menyelamatkan Beatrice. Sesampainya di markas Alphonse, Victor pun menabrakkan mobilnya ke tempat tersebut. Terjadilah baku tembak di sana yang membuat Victor berhasil meratakan hampir setengah dari anak buah Alphonse dan Ilir. Di sisi lain, Alphonse dan Ilir pun membawa Beatrice ke ruangannya sebagai sandera. Kembali ke Victor di mana saat ia berada di belakang Darcy, sebenarnya Victor bisa saja membunuh Darcy, tapi ia lebih memilih untuk meninggalkannya. Kemudian Victor pun menuju ke ruangan Alphonse untuk menyelamatkan Beatrice. Terjadilah adegan baku tembak antara Victor dengan beberapa anak buah Alphonse dan Ilir.
Di sisi lain, kita akan melihat Beatrice yang masuk ke ruangan belakang, dan di ruangan tersebut Beatrice memutar file rekaman Bogan hingga pada saat Ilir melihat rekaman tersebut, Ilir menatap tajam ke arah Alphonse dengan hawa ingin membunuhnya. Alphonse pun bingung dengan apa yang dikatakan Bogan di rekaman tersebut, tapi Ilir sudah merasa tertipu dan mereka saling mengangkat senjata mereka masing-masing hingga pada akhirnya mereka terbunuh atas fitnah yang dilakukan oleh Victor, dan ini membuktikan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Setelah semua orang yang ditargetkan Victor terbunuh, ia pun merasa bahwa dendamnya telah terbalaskan, dan saat Victor dan Beatrice ingin pergi dari tempat tersebut, Darcy datang dengan menodongkan pistol ke arah Victor. Darcy pun bertanya mengapa Victor tak membunuhnya, dan Victor menjawab bahwa Darcy memiliki keluarga dan ia tak ingin keluarga tersebut kehilangan kepala keluarganya. I didn't kill you because they've got you. Dan ini merupakan salah satu ending yang cukup membrutalkan yang ada di dunia ini. Secara keseluruhan film ini sangat bagus bro, mulai dari konsep, plot twist, dan pendalaman dalam pemeranan karakternya juga the best. Sebenarnya juga ada satu scene yang saya cut saat Victor dijebak oleh Alphonse, tapi karena jebakan tersebut tidak membuat Alphonse curiga terhadap Victor, ya sudah saya skip. Meskipun film ini bertemakan balas dendam, tapi ada beberapa yang membuat saya bingung. Tapi saya sudah merangkumkan sejelas-jelasnya tentang film ini. Tapi kalau kalian masih belum mengerti juga, tonton saja filmnya sendiri. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika kalian membunuh satu keluarga, pastikan semuanya terbunuh. Itu. Saya Al mewakili seluruh anak nolep yang ada di Hungaria mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.